Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Aisyah Syahidah. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari teks resensi yang telah saya buat. Jadi buku yang saya baca ini judulnya As Long as the Life is Grow. Karya penerbitnya dari PT Dika Pustaka. Tahun terbitnya pertama kali tahun 2023. Namun buku yang saya pegang ini merupakan cetakan ke-8 di bulan Agustus tahun 2024. Penulis dari buku ini bernama Sukma Khatu dengan tebal buku setebal 477 halaman, dan harga buku ini dimulai start tahun 130.000 di harga Pulau Jawa. Identitas dari penulis buku ini, penulis buku ini bernama Sukma Khatu yang lahir pada 29 Maret tahun 1994 asal Kanada yang memiliki keturunan Suriah. Sukma memiliki gelar farmasi dan memiliki gelar master di bidang ilmu obat-obatan. Karya As Long as the Lemon Crystal ini merupakan karya pertamanya yang telah diterjemahkan ke lebih dari 25 bahasa dan merupakan penulis Governor General Award serta nominasi Yuko Kitamichi Medal. Sinopsis dari buku ini, jadi buku ini tuh menceritakan tentang seorang gadis lulusan ilmu farmasi yang bernama Salama. Dia memiliki keinginan kuat untuk bisa bekerja di salah satu apotek terkenal di kotanya. Namun, perang saudara di Suriah terjadi saat itu yang membuat Salama harus bekerja menjadi dokter sekaligus perawat di salah satu rumah sakit untuk membantu para korban perang. Selama perang terjadi, Salama kehilangan keluarganya. Semenjak kejadian tersebut, Salma mulai berhalusinasi dan terus melihat sosok pria bernama Kaf yang terus-menerus memberikan gambaran mimpi buruk kepada Salma. Selama keluarga Salma. Jadi halusinasi Salma tentang sosok pria bernama Kaf ini, dia terus menghantui Salama untuk menempati janjinya kepada Hamzah dengan membawa Laila pergi dari Suriah menuju ke Eropa. Namun karena dedikasi Laila sangat tinggi untuk membantu para korban perang di Suriah, dia bimbang apakah seharusnya dia pergi atau tidak. Sampai suatu hari dia bertemu dengan Henan yang merupakan seorang pemuda yang lulus sekolah perjuangan yang menghadirkan harapan dan cinta di tengah kehancuran kota Homs. Salama ini memiliki trauma yang sangat berat. Namun dengan kehadiran Henan, dia mulai merasakan harapan dan juga memberikan perjuangan dia untuk bisa memerdekakan Suriah. Lalu untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya yaitu bahasa yang digunakan dalam penulisan cukup mudah untuk dipahami. Lalu adanya plot twist yang tidak diduga-duga. Plot twist ini menurut saya sendiri cukup membuat pembaca yang membaca kelanjutannya mungkin bakal kayak merasa moodnya sudah berubah, benar-benar membawa mood langsung berubah, terus dapat membawa pembaca untuk merasakan apa yang terjadi kepada tokoh. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, beberapa tokoh tidak dijelaskan secara detail. Contohnya terkait kakaknya dan juga ayahnya dari Salama sendiri yang pada awalnya dijelaskan cukup detail, namun di akhir-akhir kurang untuk dijelaskan lebih lagi. Lalu ending cerita terkesan sedikit menggantung dan terburu-buru. Dari buku ini memang endingnya cukup menggantung, namun ada epilog tambahan yang ditambahkan oleh penulis di ceritanya, jadi yang membuat endingnya cukup tergambar namun tetap sedikit menggantung menurut saya. Lalu adanya adegan kekerasan yang ditunjukkan secara eksplisit, mengingat dari latar cerita tersebut merupakan kejadian peperangan, sehingga banyak sekali adegan-adegan yang kurang pantas untuk dibaca oleh sebagian
membaca. Jadi pembaca yang membaca buku ini juga harus bijak-bijak dalam membaca. Oke. Lalu kutipan yang saya ambil, jangan hanya berfokus pada kegelapan dan kesedihan, karena kalau kau melakukan itu, kau tak akan bisa melihat cahaya bahkan yang menyelami wajahmu. Kenapa saya ambil Kenapa saya mengambil kutipan ini? Karena sering kali dari kita tuh lebih men-highlight tentang kesalahan atau kesedihan atau keterpurukan kita dibanding momen-momen bahagia atau momen-momen kemenangan kita. Dan kadang sebenarnya kita nggak sadar akan hal itu, kalau sebenarnya justru momen itulah membuat kita bangkit dan membuat kita lebih baik lagi. Baik, sekian saja mungkin yang dapat saya paparkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.